Tahan 2 hari, tahan. Setiawan atau Mas Bibi. Silakan Mas. Setiawan Amazon. Oh, Setiawan Amazon. Oh, bolak-balik. Jangan dipecat Mas. Panik ini deh. Iya. Terima kasih Kang Teten, Pak Erik udah datang ke sini. Selamat datang di Pulau Biru di markas Slang. Iya Jos, sejalan dengan lirik-lirik lagu slang yang bercerita soal solidaritas, gotong royong, keadilan sosial. 2019 kita ngobrol sama Kang Teten soal gimana kita memberdayakan penggemar kita dari Sabang sampai Merauke yang bercita-cita ingin mandiri secara ekonomi. Akhirnya tercetuslah ide tahun awal 2020 ya, Kang, sebelum COVID, Slang Corps, yaitu koperasi berbasis penggemar band rock and roll dan penggemarnya. Mungkin ini yang pertama di dunia ya. Iya, yang pertama di dunia. Dan insya Allah bisa menjembatani penggemar kita untuk kita mandiri secara ekonomi. Luar biasa. Oke. Nah ini pertanyaan kedua ini ke Pak Menteri BUMN, Pak Erick Thohir. Hah? Oh mau Mbak. Koperasi dulu. Koperasi with ending dong ending. Oke, kalau Pak Teten tadi kan kalau kita pertama 2020 kita datang ke kementerian bikin koperasi. Nah ini kan sudah jadi gitu loh. Pak Teten tanggapannya gimana ini? Kok akhirnya selain kopi ini akhirnya bisa resmi gitu Pak? Ya, saya mau nyapa dulu nih teman-teman saya, Win, Ridho, Rita, Abdi, Kata, Bunda, dan teman-teman semua. Ya, selain nggak ada matinya. Idenya banyak, idenya terus tumbuh. Saya sangat menyukai lirik-lirik lagu slang dan saya berkesimpulan slang ini pro perubahan sosial. Ya. Jadi ini betul-betul band rock and roll yang memikirkan kesejahteraan fans. Nah, dan yang kerennya selain dibikin dalam bentuk koperasi. Nah, dan ini saya kira kan koperasi yang pertama berbasis komunitas, berbasis fans club yang berubah menjadi koperasi. Dan ini saya kira akan menjadi role model. Saya kira setelah ini Rolling Stone mungkin dan saya akan bikin. Kebalik ya Pak ya? Jadi kalau di dunia misalnya di sepak bola ada koperasi fans Barcelona itu kan koperasi. Nah kita sekarang punya ya, jadi koperasi Slater. Nah ini luar biasa. Saya kira selain ini kan brand besar. Apapun yang punya brand ini sekarang punya value yang tinggi. Nah, karena itu waktu itu kita usulkan kan ke Bimbing. Sudah, kebetulan kita juga sedang punya konsep tentang koperasi multi pihak. Ya, supaya koperasi ini modern lah. Jadi tidak hanya anggota, tapi ada investornya, ada bondernya, tapi bisa berbagi secara fair. Ya, karena seperti Slang itu brand. Bikin apa aja pasti punya nilai ekonomi. Bikin kopi potlot, orang udah tahu wah itu top. Apalagi tadi gambarnya rocker kita, ya kan? Waduh, sambil minum kopi dengerin lagu-lagu saya kan makin lezat kopinya, ya kan? Apapun juga, posternya dan lain sebagainya. Jadi saya ini betul-betul senang karena ini koperasi di era Web3. Nah, ya Abdi tadi yang jelasin lah. Kan sekarang ini eranya blockchain. Nah, blockchain itu justru closed loop system itu ya koperasi. Nah, jadi ini pas dengan era sekarang, di era Web3 ini, di era digital ini, dengan koperasi. Nah, jadi saya mau, nah,
Dan ini bisa berbasis short crowdfunding ya. Misalnya katakanlah selain ini punya anggota 1 juta aja. Kalau per bulan iuran 50.000 kan bisa 50 miliar sebulan. Nah 50 miliar kan bisa bikin warung di mana-mana untuk selengker-selengkernya. Bisa menjadi, wah ini dahsyatullah lah ya menurut saya. Ya kira-kira begitu. Jadi saya senang sekali ini bisa jadi role model bagi koperasi yang berbasis komunitas, berbasis fans. Terima kasih. Oke, Luar biasa ya. penjelasannya mulai mengerti ya kalau Operasi multi pihak. betul Oh saya ngerti ya. multi Siap. pihak. Oke. Nah ini ke Pak Erik Thohir. Nah. Tadi udah deg-degan. Soalnya kita mau diborong kopinya, nanti mau dipasarkan di BUMN. Oh, seru banget. Nah, ini lupa saya jualan. Oh, Pak, ini Pak Erik sebagai Menteri BUMN, kira-kira dukungan terhadap UMKM dan koperasi itu seperti apa Pak dari BUMN? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, izin, slankers. Seperti yang tadi disampaikan Pak Dosen bahwa slang ini ikonik, ya, tidak hanya di kancah musik nasional, tetapi tidak banyak yang namanya grup band penyanyi yang konsisten mendorong yang namanya pergerakan, apakah isu sosial, isu lain-lain. Itulah saya bilang ikonik, dan tidak mudah menjadi ikonik itu. Nah, setelah menjadi ikonik, tadi disampaikan dia punya merek, punya fans, dan memang era ke depan itu era bagaimana merek atau tadi nafas daripada merek itu bisa menjadi kegiatan yang namanya ekonomi, yang namanya circular economy atau ekonomi yang berputar. Jangan ekonomi yang menetes kepada yang kaya-kaya saja, tapi mesti yang bergerak kepada masyarakat terbanyak. Nah, lalu ditambahkan lagi, setelah ini pergerakannya berhasil, nah kembali di mana posisi pemerintah harus bisa mengintervensi supaya kenapa ekonomi kerakyatan menjadi fondasi, bukan yang selalu ini tercerminkan seakan-akan Indonesia ini dianut oleh ekonomi yang kapitalis atau yang dinamakan oligarki. Tidak. Pak Teten hadir di sini, saya hadir di sini karena kita harus mengintervensi yang namanya ekonomi yang lebih merata dan seimbang. Nah, salah satunya tentu koperasi. Nah, kalau kami BUMN tentu mendorong tadi bagaimana memastikan intervensi kepada ekonomi kerakyatan itu melalui pembiayaan dan pendampingan. Contoh, ketika nanti koperasi ini berjalan, ada anggota-anggotanya. Pak Jokowi sudah membuat terobosan yang namanya NIB, nomor induk berusaha, yang tadinya ngurus izin jutaan, sekarang gratis. Kalau bisa diakses dalam waktu 30 menit dapat izin. Nah, selama ini yang namanya kami di perusahaan-perusahaan BUMN, ya tentu bank-bank BUMN, yang tadinya kesulitan mendapatkan data ultra mikro atau UMKM, sekarang dengan data yang jelas, terima kasih dengan digitalisasi dan ekonomi digital, sekarang bisa tepat sasaran. Oh, ini yang harus dibantu. Jangan sampai salah bantu. Nah, disinilah kenapa sekarang contoh sukses story. Kita punya program PNM Mekar, mendorong ibu-ibu di desa-desa, ya, yang jumlahnya sekarang 12,7 juta nasabah. Itu puluhan triliun uangnya. Nah, kalau itu bisa, pasti juga bisa di tempat yang lain. Nah, ini yang kita coba dorong sama-sama, dan mudah-mudahan saya bagian dari Slankers ya pasti akan menjadi bagian untuk membantu ini. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.